Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi. Dan saya berdoa tentunya Anda dalam keadaan tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, dalam pemeliharaan yang sempurna Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita melihat sebuah tema, kita melihat sebuah tema yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tema yang sederhana, yang mungkin kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan, ini akan memerdekakan setiap kita yang sedang terbelenggu. Firman itu, kebenaran itu memerdekakan kita. Yesus itu yang akan memerdekakan kita. Puji Tuhan saudara. Saudara, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Jika Anda ditanya, percayakah Anda bahwa Tuhan tahu akan urutan ke depan? Percayakah Anda bahwa Tuhan Bapa kita itu tahu urutan kehidupan yang akan terjadi di dalam hidup kita? Dan saya percaya setiap kita mungkin akan menjawab dengan iya, pasti Tuhan tahu, Pak. Tapi pertanyaannya adalah kita perlu belajar mengizinkan Dia. Kita perlu belajar mengizinkan Tuhan untuk melakukan apa yang perlu Dia lakukan dalam hidup kita. Saudara, kita perlu mengizinkan Dia untuk melakukan apa yang perlu Dia lakukan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia yang lebih tahu ke depannya. Saya percaya karena Dia yang lebih tahu jauh di depan kita. Bapa kita itu lebih tahu daripada kita. Kita cukup tahu hanya mungkin hari ini saja. Tapi Dia, Bapa kita, Tuhan kita, Dia tahu ke depan, jauh ke depan, urutan kehidupanmu. Saudara, kita perlu belajar percaya. Kita perlu belajar percaya sepenuhnya kepada pemeliharaannya yang sempurna itu. Walau di dalam melewati mungkin ke persoalan hidup, di dalam melewati persoalan rumah tangga, di dalam melewati mungkin yang namanya kekecewaan, di dalam melewati yang namanya kesusahan, mungkin sakit hati, kita perlu belajar percaya sama Dia. Bagaimana kita belajar percaya? Yaitu dengan pengenalan kita yang lebih lagi kepada Dia. Saudara, Anda akan percaya jika Anda kenal lebih dalam siapa Bapamu itu. Saya akan berikan suatu ilustrasi cerita, saudara. Ada seorang akrobat. Mungkin Anda sudah tahu ceritanya. Ada seorang pemain akrobat dan pemain akrobat ini sedang show di sebuah jurang. Jadi dia dikerumuni oleh orang banyak dan dia melakukan show pertamanya. Dia menyeberangi jurang itu hanya di atas tali, dia berjalan di atas tali. Saudara kekasih, betapa penontonnya itu begitu seru dan ketika dia sudah sampai di seberang, semuanya bertepuk tangan. Ketika dia akan kembali, dia mengajukan pertanyaan. Dia bilang, saya akan melakukan pentas show saya yang terakhir dengan cara show yang spektakuler. Siapa yang berani ikut dengan saya untuk menyeberangi kembali dengan saya gendong? Semua penonton yang tadi yang bertepuk tangan langsung terdiam. Mungkin sebelahnya bilang begini, kamu aja, saya mah gak mau. Mungkin sebelahnya lagi bilang, kita mah masih muda, belum mau mati. Bayangkan jurang, men, tinggi banget, dalam sekali. Namun tiba-tiba di tengah keheningan, ada seorang anak kecil yang angkat tangan. Dia bilang, saya mau, saya mau. Dan seorang pria itu mengangkat anak itu, dia gendong di atasnya. Dia mulai berjalan. Para penonton yang menyaksikan tidak ada sepatah kata pun. Semuanya diam, setapak demi setapak. Sampai akhirnya dia berhasil menyeberangi kembali. Dan semuanya bertepuk tangan. Semua penonton yang di sana begitu amazed, begitu herannya dan takjubnya. Akhirnya anak ini ditanya, anak ini dibilang, kenapa kok kamu berani sekali ikut digendong lagi sama itu. Menyeberangi hanya berjalan di atas sebuah tali tanpa pengaman. Dengan tenangnya anak ini berkata, dia itu papa saya. Saudara, dikala engkau mengenal siapa Bapamu, semakin dalam engkau mengenal Bapamu yang di surga, semakin engkau tumbuh di dalam pengenalanmu kepada Kristus Yesus, Bapamu yang penuh kasih itu,
Maka saya percaya, walaupun mengalami di dalam hidup ini, terkadang kita nggak mengerti kehidupan ini. Tapi kita bisa percaya bahwa Dia itu Bapa kita. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Raja kita. Kerajaan Allah itu Dia yang punya. Kita ini sebagai anaknya, makanya kita disebut anak raja. Semakin kita percaya, semakin kita bisa mengenal, semakin kita percaya kepada Dia, pengenalan kita tambah lagi, maka semakin kita berjalan di dalam lebih tenang hidup ini. Mungkin bergejolak, angin ribut, tapi kita percaya, oh, saya kenal Bapakku. Dia gak pernah tinggalkan aku. Oh, saya kenal Bapakku yang di surga. Dia jamin hidupku. Kalau Dia berikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib semata-mata buat saya. Apa yang menahan Dia untuk tidak menolong saya di tengah situasi saya seperti ini saat ini? Itu yang harusnya menjadi pengharapan kita. Kalau Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu, apa yang menahan Dia tidak memberkati engkau dengan kesehatan, kekuatan, blessing itu, all the blessing itu bagi rumah tanggamu. Engkau jadi punya tambah imanmu. Oh ya, terima kasih Tuhan. Now I believe bahwa kasih-Mu itu selalu baru buat hidupku. Saudara, ketika di dalam Lukas pasal 17, ketika Yesus berbicara dengan orang Farisi bilang begini, kapan kerajaan Allah itu? Kapan? Bila mana? Ditanya, bila mana kerajaan Allah itu datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah sesungguhnya sudah ada di antara kamu. Orang Farisi nggak kenal bahwa kerajaan Allah itu, saudara, kalau kita bicara Alkitab, bicara kerajaan Allah tidak bisa dilepas dari rajanya. Sebuah kerajaan tidak akan menjadi kerajaan tanpa raja. Rajanya adalah Yesus. Yesus adalah raja kita. Orang Farisi nggak mengenal kerajaan Allah. Orang Farisi nggak mengenal Yesus. Itu sebabnya dia nanya, kerajaan Allah itu kapan datangnya? Dia mungkin pikir kerajaan Allah begitu tinggi, begitu wah, nggak masuk di akal. Kerajaan Allah gimana caranya? Tapi Yesus dengan sederhana dia bilang, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Mungkin Yesus bilang, aku ini kerajaan Allah. Aku ini rajanya, Yesus raja di atas segala raja itu. Hari ini kita mau belajar tentang kerajaan Allah, saudara. Kalau Anda sebagai anak raja, Anda perlu tahu cara kerja kerajaan Allah. Cara kerja Yesus kasih perumpamaan, Yesus kasih cerita. Yesus kasih cerita tentang kerajaan Allah itu gimana sih ceritanya? Saudara, saya percaya ketika Anda mendengar perumpamaan ini, ketika Anda mendengar cerita ini, maka Anda akan bisa. Saya percaya pengenalanmu akan tambah dalam lagi tentang Kristus Yesus Bapamu. Dan ketika pengenalanmu itu lebih lagi kepada Dia, maka engkau akan dapat mengizinkan. Engkau bisa mengizinkan Dia, Bapamu, melakukan apa yang perlu Dia lakukan dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita mau lakukan sendiri. Kenapa? Karena kita kurang percaya sama Dia. Kita kurang kenal Dia. Kita kurang pede sama Dia bahwa Dia itu take control of your life. Bahwa Dia itu yang menjamin hidupmu seutuhnya. Saya nggak katakan bahwa kita nggak melalui masalah. Betul, masalah. Tapi justru di tengah masalah itu engkau bisa melihat bahwa Tuhan, di saat inilah saya mau melihat pemeliharaanmu yang sempurna berlaku atas hidupku. Saudara, mari kita lihat tentang kerajaan Allah. Di dalam Markus pasal yang keempat, Yesus kasih perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan kita mau bahas 4 ayat saja. 26, 27, 28, 29. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26, saudara. Saya bacakan ya. 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah.
Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. 29, apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saudara, hal kerajaan Allah saya katakan dalam kehidupan keseharian. Yesus memberikan gambaran hal kerajaan Allah itu seumpama seorang yang menaburkan benih. Hari ini kita mau belajar dari benih, saudara. Benih. Kerajaan Allah seperti benih. Saudara, saya percaya kita semua tahu benih. Mungkin Anda yang sering bercocok tanam, Anda yang sering menanam, Anda tahu apa bentuknya benih. Apa rasanya kalau Anda pegang benih. Beberapa teman saya bilang gak berasa. Kenapa? Karena kecil banget benih itu. Dan benih itu sepertinya gak penting. Anda kalau lihat buah mangga, maka Anda akan bilang, wow, mangganya enak banget. Kalau Anda lihat buah pepaya, Anda akan bilang, aduh, pepayanya benar-benar sudah masak. Kalau Anda melihat buah anggur, Anda bilang, aduh, begitu menggiurkan buah anggurnya. Tapi saya ajak kita untuk melihat benih pepaya, benih semangka, benih anggur, benih apapun juga. Apa yang bisa Anda katakan ketika Anda melihat sebuah benih, satu benih? Mungkin Anda akan bilang benih itu nggak ada artinya, Pak. Saudara, hal pertama yang kita lihat, kerajaan Allah seumpama seorang yang menaburkan benih di tanah. Yesus mengajar bahwa kerajaan sorga itu bukan sesuatu yang seperti di awan-awan yang wow spektakuler yang kita nggak bisa. Iya betul, kerajaan Allah tidak pernah bisa kau selami. Tapi supaya Anda mengerti bahwa Yesus kasih hal yang sangat sederhana tentang kerajaan Allah. Kita belajar hari ini tentang benih. Apa sih benih? Benih, apa yang kita belajar dari benih? Benih itu kecil. Benih itu sepertinya nggak penting. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, mungkin engkau rasa, aduh, apa benar ya aku percaya ya? Benih itu nggak kelihatan. So small, kecil sekali. Nggak kelihatan. Prosesnya benih itu ketika ditanam pun engkau nggak bisa lihat. Saudara, mungkin engkau ketika engkau menanam benih di dalam tanah, engkau menunggu dan menunggu dan menunggu. Dan di dalam masa penantian itu, engkau butuh iman, percaya. Kerajaan sorga itu bicara tentang sesuatu yang nggak kelihatan. Mungkin engkau bosan menunggunya. Kenapa keluarga saya seperti ini terus, Pak? Kenapa rumah tangga saya seperti ini terus? Mungkin engkau dalam tanda kutip, mungkin engkau capek nunggunya. Tapi Yesus lagi ajarkan ke kita, kerajaan Allah seperti orang yang menabur benih di tanah. Kecil, sepertinya nggak penting, sepertinya nggak kelihatan, dan sepertinya sesuatu yang bodoh untuk kita terus punya pengharapan kepada yang nggak kelihatan. Mungkin orang dunia kasih saran, udahlah, kamu lakukan ini aja, sesuatu yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin temanmu memberikan saran, udah tinggalin aja, ngapain mesti begitu. Tapi ketika engkau tetap bertahan, tetap engkau bertumbuh, tetap engkau dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Maka mungkin kelihatannya nggak penting. Mungkin kelihatannya prosesnya engkau menunggu sesuatu yang nggak pasti, karena nggak kelihatan. Mungkin orang pikir kita ini melakukan hal yang bodoh. Tapi percayalah, dengar saudara. Bicara kerajaan Allah, bicara benih yang ditanam, bicara tentang percaya. Di balik sesuatu yang tidak kelihatan, engkau punya iman kepada Bapamu yang di surga. Engkau punya percaya bahwa benih ini kecil, iya, tetapi punya kuasa. Hal pertama, kerajaan Allah seperti orang yang menabur benih di atas tanah. Benih sepertinya nggak penting, tapi perlu ditabur. Engkau perlu catat ini. Benih itu yang tidak ditabur, tidak akan tumbuh. Benih yang tidak ditanam di dalam tanah, tidak akan mengeluarkan hasil.
kau perlu tabur. Seperti seorang yang menabur benih di tanah. Saudara, kalau kita bicara tentang benih, tanah, dan saya tahunya dulu begini, saudara. Benih itu adalah firman. Iya, betul. Firman, dan tanah itu adalah hati kita. Yes, betul. Dan yang menabur itu adalah siapa, saudara? Iya, mungkin Anda mungkin kita bilang itu adalah Yesus yang menabur benih firman itu. Tetapi ketika sampai ayat yang ke-27, di dalam ayat yang kita pelajari ini, di dalam Markus pasal yang keempat. Kita lihat ayat yang ke-27, dia bilang begini, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saya berpikir kalau orang yang menabur itu adalah Yesus, masa sih Yesus nggak tahu? Dia adalah Tuhan yang harusnya tahu segala sesuatunya. Oh, kalau begitu orang yang menabur ini bukan Yesus. Orang yang menabur ini adalah Anda dan saya. Kita yang menabur firman di dalam hati kita. Saudara, perhatikan ayatnya. Pada malam hari ia tidur. Pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas makin tinggi. Tetapi bagaimana terjadinya nggak diketahui orang itu. Si penabur itu nggak tahu cara kerjanya. Si penabur itu nggak tahu. Tetapi yang firman Tuhan katakan adalah, walau engkau tidak tahu cara kerjanya. Dengar baik-baik. Jangan pernah berhenti menabur firman dalam hatimu. Jangan pernah engkau stop dengar firman tentang kasih karunia dan kebenaran itu. Jangan pernah engkau berhenti mendengar firman tentang Kristus Yesus itu. Kenapa? Iya, cara kerjanya aku nggak tahu. Tetapi firman Tuhan bilang, tabur aja. Tabur aja, makan aja, isi aja, siram aja, dengar aja. Walaupun prosesnya aku nggak tahu. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu makan, kita perlu tabur, kita perlu dengar, kita perlu terus makan firman Yesus itu sendiri. Kenapa, saudara? Ketika mungkin dulu sebelum kita mengenal tentang kasih karunia Tuhan, maka sebagai orang Kristen mungkin saya merasa tertuduh. Kalau saya sudah menjadi orang Kristen lalu saya belum berbuah. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mencoba dengan perbuatan saya supaya saya bisa berbuah. Atau dengan kata lain, saya mencoba dengan usaha saya supaya kelihatannya saya berbuah. Padahal firman Tuhan bilang, pertumbuhan itu, tunas yang keluar itu dari dalam. Pertumbuhan itu, tunas yang keluar itu terjadinya saya nggak pernah tahu. Karena yang namanya tumbuh itu bukan saya yang mengkontrol. Saya nggak punya kuasa untuk menumbuhkan itu. Tugas saya adalah ketika saya dengar firman kasih karunia, ketika saya dengar firman tentang Yesus, maka yang menumbuhkan itu adalah Dia sendiri. Saya nggak perlu tahu caranya bagaimana. Mungkin Anda bertanya, saya sudah dengar firman-Nya, saya sudah lakukan firman-Nya, tapi kok gimana caranya supaya saya bisa berbuah, Pak? Ya nggak tahu. Karena berbuah itu firman Tuhan bilang, yang perlu kau lakukan adalah kau tabur. Pertumbuhannya sendiri, I don't know. You will never know. You will never understand. Anda nggak akan pernah mengerti caranya tunas itu bagaimana. Saudara, dengar baik-baik. Anda nggak perlu tahu cara kerjanya bagaimana. Tapi yang jelas, saya dan Anda tahu siapa yang mengerjakannya di dalammu dan di dalam saya.
Saya tahu bahwa aku nggak perlu mengerti dulu, aku nggak perlu harus tahu dulu bagaimana caranya. Yang perlu aku hanya percaya karena Dia yang mengerjakan di dalamku itu setia dan benar adanya. Dia nggak pernah meninggalkan saya, Dia nggak pernah membiarkan saya. Dia itu yang taruh janjinya di dalam hati saya. Pasti Dia kerjakan karena Dia tidak pernah ingkar janji. Saudara, benih itu adalah bagian kita. Benih itu adalah bagian kita untuk kita tanam. Benih itu adalah bagian kita untuk kita taruh di dalam hati kita. Kita dengar firman itu. Tetapi proses pertumbuhannya adalah bagian Dia. Biarkan tanah itu melakukan bagiannya. Saudara, izinkan tanah itu melakukan bagiannya. Jangan, ingat baik-baik, jangan biarkan apa yang engkau nggak ngerti, jangan biarkan apa yang engkau nggak tahu itu membuat engkau berhenti menabur firman. Jangan ketika engkau mungkin di dalam kesulitan, lalu engkau bilang, aduh aku nggak tahu lah jalan keluarnya bagaimana. Udah aku nggak mau lagi dengar firman Tuhan. Saudara, ketika engkau dalam masalah, ketika dulu mungkin engkau pernah tabur, setiap hari engkau tabur, saya percaya ketika engkau tabur, benih itu nggak tahu gimana, tapi ketika engkau tidur malam, firman Tuhan bilang, dan ketika siang dia bangun, yang dia lihat adalah, wow, tunas-tunas yang baru itu keluar. Jangan karena kau nggak ngerti cara kerjanya, lalu engkau stop menabur. Itu hal yang kedua. Yang pertama, kerajaan Allah seperti diumpamakan benih. Sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin nggak signifikan. Tapi kau perlu percaya bahwa di dalam benih yang kecil itu ada kuasa. Yang kedua, tadi kita bahas, jangan karena kau nggak ngerti caranya, lalu engkau berhenti menabur. Terus dengar, terus dengar. Yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-28, bumi dengan sendirinya. Wow, I like this verse. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Dulu saya pikir saya mesti mati-matian berbuah. Akhirnya saya kejar kuota. Saya menipu, saya pakai topeng, saya jadi lakukan hal-hal yang pura-pura baik supaya orang menilai bahwa, oh dia sudah berbuah. No, bukan itu. Ayat 28 bilang, bumi dengan sendirinya. Saudara tahu dengan sendirinya bicara apa? Bicara it is by His grace. Kasih karunia itu yang menumbuhkan. Yesus yang dari dalam itu yang menumbuhkan. Filipi 2 dia bilang, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan. Yang mengerjakan it is not you. Yang mengerjakan itu adalah Allah di dalam kita. Ketika engkau kenal, ketika engkau mendengar, engkau tambah kenal Dia. Ketika engkau tambah kenal Dia, maka yang banyak benih itu masuk di dalam kita semuanya. Dan benih itu ditumbuhkan. Kita nggak tahu. Tiba-tiba engkau yang dulunya pemarah, tiba-tiba engkau jadi penuh kasih. Tiba-tiba dulunya engkau itu begitu gampang tempeleng orang, sekarang engkau begitu banyak gampang memberi kepada orang. Tumbuh dengan sendirinya. Bicara tentang kasih karunia Tuhan. Saya pause dulu sejenak. Saya mau kasih gambaran bahwa Yesus itulah benih. Yesus adalah benih itu sendiri. Saudara, 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus ada di muka bumi, orang yang di sekeliling Yesus itu berusaha mencoba mencegah kematian Yesus. Bahkan Petrus dikatakan dia menghunus pedangnya. Ketika Yesus mau ditangkap, dia mencoba untuk stop. Jangan sampai gurunya itu ditangkap dan mati. Apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, Yesus terdiam. Ketika Yesus dituduh, ketika Yesus dihina, tidak ada satu kata pembelaan pun keluar dari mulutnya. Yesus diam saat dihadapkan kepada Pilatus. Dia tidak melawan. Waktu ditangkap, dia menyerahkan diri. Dia tidak lari.
Dia tahu bahwa tanah punya cara kerjanya sendiri. Sebagai benih, maka Yesus tahu bahwa dia perlu ditanam. Sebagai benih, dia tahu bahwa dia perlu masuk ke dalam tanah, saudara. Saudara, gambaran yang bagus sekali bahwa Yesus adalah benih itu sendiri. Ketika Yesus ditangkap dan Yesus disalib dan dia mati, dia dikuburkan. Saudara, dia bukan mati. Dia bukannya dikuburkan, tetapi dia ditanam as a seed, sebagai benih. Ketika sore hari murid-murid datang untuk melayat mungkin ke kuburan Yesus. Mereka pikir Yesus mati. Tetapi Yesus ditanam. Dan apa yang terjadi? Di hari yang ketiga, perhatikan baik-baik. Benih yang tadinya ditanam itu ada pertumbuhan. Benih yang tadinya ditanam itu mulai mengeluarkan kehidupan yang baru. Benih yang tadinya di dalam yang gak kelihatan, yang gak penting, yang orang gak lihat, yang orang anggap bodoh itu mulai memberikan harapan yang baru. Wow, itulah Yesusku. Itulah Yesus Anda, itulah Bapamu, itulah Bapakku yang ada di surga. Dia sebagai benih, dia mengizinkan tanah itu melakukan tugasnya. Saudara, bagaimana Anda mengizinkan dia melakukan apa yang dia perlu lakukan dalam hidupmu? Di tengah mungkin engkau melakukan hal yang gak enak, tapi kau berkata, aku percaya bahwa apa yang dia janjikan sempurna adanya buat saya. Ketika mungkin aku mesti melewati masa yang gak enak, tapi aku percaya bahwa dia gak pernah tinggalkan aku. Kenapa engkau bisa ngomong begitu? Karena engkau kenal dia. Bagaimana engkau kenal dia? Engkau tanam terus. Benih itu engkau masukkan terus. Jangan pernah berhenti. Mungkin engkau gak mengerti. Mungkin engkau belum melihat hasilnya. Makan. Tanam, 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 dan tanam. Saudara, yang keempat, ayat 29, yang terakhir dibilang begini. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ini yang orang kita mau, ini yang semua kita mau. Kita maunya melihat sudah keluar buahnya, kita mau melihat sudah musimnya untuk penyabit. Tapi saya mau kasih tahu, yang keempat adalah dalam Yesus, garis bawahi, pasti ada perubahan. Apapun masalahmu hari-hari ini, apapun masalah yang sedang kau alami, dengar, di dalam Yesus pasti akan tiba musim menuai itu. Kapan? Aku nggak tahu. Kapan? Saya dan Anda nggak tahu. Bagaimana prosesnya? Gimana? Apa saya mesti melakukan ini? Apa saya mesti melakukan ini? Apa yang perlu Anda lakukan? Saya katakan lakukan. Tapi engkau perlu mengizinkan dia melakukan apa yang perlu di dalam hidup. Izinkan tanah itu melakukan tugasnya. Ketika firman itu dikubur, maka firman itu yang ada di dalam hatimu itu, izinkan dia tumbuh, walau kau nggak tahu caranya bagaimana. Saudara, apa yang terjadi ketika apa yang kita harapkan tidak terlihat adanya pertumbuhan? Apa yang kita harapkan, kita pasti mengharapkan adanya pertumbuhan. Saya pernah menanam sebuah benih, dan setiap pagi yang saya kerjakan adalah saya lihat. Belum ada. Saya tidur. Besok paginya saya lihat lagi. Belum ada. Yang saya lakukan apa? Saya taruh kena matahari, saya siram sedikit. Besok paginya berulang kali saya lihat. Dan saudara, suatu ketika dari tanah yang semuanya coklat dan hitam itu, tiba-tiba muncul hijau. Kecil. So small. Even saya mungkin gak kelihatan, saya mesti bilang, wow, saya bilang, Mah, tumbuh. Saudara, bahagia rasanya ketika lihat pertumbuhan itu. Mungkin akan lebih berbahagia ketika tanaman itu sudah menjadi sebuah tanaman yang besar dan sudah mulai mengeluarkan buah-buahnya. Akan lebih bahagia lagi hati saya.
Tapi saya mau gambarkan bagaimana ketika apa yang kita tanam itu, ekspektasi kita itu keluar tumbuh, tapi ternyata nggak tumbuh. Saudara, mungkin sering yang terjadi, kita nggak mau nabur lagi. Sering yang terjadi adalah kita stop menabur. Kita bilang, udahlah, gagal. Atau mungkin sering yang terjadi adalah kita patah harapan kita. Udahlah, busuk, buang aja. No. Benih yang kau tanam, firman yang kau tanam di dalam hatimu. Walau mungkin belum kelihatan ada tunas yang keluar. Saya mau katakan dalam kasih Kristus, jangan patah semangat. Jangan pernah berhenti engkau untuk menabur benih firman itu dalam hatimu. Saudara, Anda yang sedang mungkin mengalami kekecewaan, Anda sedang mengalami mungkin penolakan, ketidakpastian, kesusahan. Biarkan tanah itu melakukan tugasnya. Jangan dicabut. Jangan dibongkar. Jangan lari dari kenyataan. Jangan engkau coba melakukan apa yang sembrono. Jangan engkau coba pisahkan yang mana menurutmu benar. Udah deh, aku gali aja lalu aku buang. No. Bukan itu caranya. Biarkan tanah itu melakukan bagiannya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah, my daddy God, bahwa Tuhan Bapa kita turut bekerja dalam all things, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, saya terlalu yakin. Ada beberapa orang mungkin yang dalam kesulitan. Ada beberapa orang yang mungkin dalam masalah rumah tangga. Ada beberapa orang mungkin dalam masalah ekonomi. Mungkin engkau katakan bahwa sudah selesai, Pak. Udah gak ada harapan lagi. Udah habis. Saya perkatakan dalam kasih Kristus, dengar. Ada kebangkitan di dalam hidupmu. Mungkin iblis katakan, it's over. Iblis katakan, udah habis, udah gak ada lagi. Masalah ini adalah masalah yang terlalu berat. Ketika iblis katakan, Anda bilang mungkin, iya Pak, ini berat banget masalahnya Pak. Dengar baik-baik. Ketika engkau berkatakan, ini adalah masalah yang besar Pak. Maka saya katakan, ini adalah permulaan pengharapan yang besar di dalam hidupmu. Mungkin engkau katakan, ini endingnya seperti ini. Saya mau katakan, no. Engkau mesti tahu, engkau mesti percaya gini. Ini adalah permulaan tunas itu yang keluar. Dan ketika engkau menunggu mungkin, sepertinya nggak ada perubahan. Tapi saya mau katakan kerajaan Allah seperti orang yang tanam benih. Di tengah dia tidur. Lucu dikatakan siang dia tidur, malam dia tidur, siang dia bangun. Sometimes ketika engkau percaya kepada Dia, maka yang all you can do adalah rest. Engkau nggak bisa buat apa-apa. Engkau mau lari kalang kabut, engkau mau lakukan apa-apa juga nggak bisa. Dan hal yang paling bisa engkau lakukan adalah rest, tidur, berserah kepada Dia. Nggak ada lagi. Habis daya kita untuk melakukan. Tapi Tuhan bilang ketika engkau tanam, engkau mungkin nggak tahu caranya bagaimana, tapi engkau tahu siapa yang mengerjakannya. Aku nggak tahu caranya bagaimana Tuhan selesaikan masalah ini dalam hidupku. Tapi dengar, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa pakai janda di Sarfat. Tuhan bisa pakai sesuatu yang mungkin kelihatannya nggak penting. Tuhan bisa pakai sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Dia yang mengerjakan di dalam kita. Oh, haleluya, saudara. Anda mengerti. Ketika kita tahu ini, kita bisa membiarkan tanah itu mengerjakan bagiannya, mengerjakan tugasnya. Saudara, saya ingat kisah Yusuf. Ketika Yusuf terima janji yang besar dari Tuhan. Ketika Yusuf terima mimpi itu, maka apa yang terjadi selanjutnya adalah nightmare. Apa yang terjadi selanjutnya adalah dia dibenci saudaranya.
dia dihina, dia dimusuhin, dia ditangkap, dia bajunya dirobek, dia dibuang ke sumur, dia dijual, dia dijadikan budak, dia difitnah, dia dimasukkan ke penjara. Semua yang saya katakan gak enak. Tapi ketika firman Tuhan bilang, the Lord was with Joseph. Tuhannya, Bapanya bersama dengan Yusuf. Dan Yusuf tahu itu. Dan Yusuf melakukan hal-hal di mana akhirnya orang itu bisa melihat buahnya. Yusuf katakan begini, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, saya mau kita semua punya percaya yang seperti ini. Mungkin kelihatannya iblis reka-rekakan semua ini. Wow, gelap Pak, gelap. Nggak ada pengharapan. Saya katakan di tengah kegelapan yang begitu pekat, ada terang yang muncul. Pasti. Kenapa? Karena Bapamu itu setia. Bapamu itu adil. Bapamu itu penuh kasih. Dan sekali lagi, Dia adalah Bapaku dan Bapamu. Seorang ayah, seorang papa, seorang bapa gak pernah membiarkan anak-anaknya menderita. Kelihatannya mungkin gak enak saat ini. Tapi saya mau ajak kita semua untuk belajar percaya. Belajar mengizinkan Dia. Belajar mengizinkan Dia untuk melakukan apa yang perlu Dia lakukan di dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang perlu kita lakukan next. Bahkan kita mungkin nggak kebayang harus ngapain lagi. Tapi saya berdoa ketika engkau percaya sama Bapamu, maka engkau belajar mengizinkan Dia. Engkau berkata, Tuhan, biar Engkau yang lakukan the rest itu di dalam hidupku. Engkau yang menjalani apa yang perlu aku lakukan di dalam keluargaku, di dalam rumah tanggaku, di dalam anak-anakku, di dalam bisnisku ini. Apalagi aku nggak tahu. Yang aku tahu adalah aku percaya bahwa Engkau nggak pernah meninggalkanku. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi hari ini, benih. Nggak kelihatan, sepertinya nggak penting. Yang kedua, benih itu ditanam. Jangan biarkan apa yang engkau nggak ngerti, engkau nggak tahu, engkau nggak tahu cara kerjanya lalu engkau berhenti menabur. Jangan, tanam terus firman Tuhan. Yang ketiga dibilang apa saudara? Bahwa benih itu engkau tidur, engkau bangun, tunas itu keluar. Yang keempat, ada musimnya menuai. Masalah boleh ada, tapi ada musimnya. Engkau akan melihat sebuah pengharapan yang baru itu keluar. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Diberkatilah kiranya Anda dan saya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.